Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sahid dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan marketing battle review mengenai patient goods. Pertama, kami akan menjelaskan tentang situation analysis using 5 competitive forces model pada industri fashion. 1. Competitive rivalry. Jumlah pesaing dalam dunia fashion skala besar seperti Zara dan H&M sangatlah sedikit, sehingga tidak mudah bagi salah satu dari mereka melakukan pergerakan tanpa diketahui oleh pesaing lainnya. Selain itu, jumlah pesaing yang sedikit dan pangsa pasar yang besar tentunya akan membuat para pesaing akan lebih kompetitif untuk menjadi yang terbaik. Hal ini membuat persaingan di antara perusahaan yang ada menjadi kekuatan yang lebih kuat dalam industri. 2. Buyer power. Zara dan H&M memiliki kualitas produk pakaian yang sangat baik. Tentu saja, bagi pembeli, kualitas produk adalah hal yang penting, sehingga hal ini membuat daya tawar pembeli menjadi lemah dalam industri. Pendapatan pembeli dalam industri rendah. Ini berarti ada tekanan untuk membeli dengan harga murah. Hal ini mengakibatkan pembeli lebih sensitif terhadap harga, sehingga membuat daya tawar pembeli lebih besar terhadap industri. 3. Supplier power. Produk yang disediakan oleh pemasok cukup terstandarisasi, kurang terdiferensiasi, dan memiliki biaya switching yang rendah. Ini memudahkan pembeli seperti Zara dan H&M untuk berpindah pemasok. Ini membuat daya tawar pemasok menjadi kekuatan yang lebih lemah. 4. Threat of new entry. Dalam dunia fashion, dengan skala besar seperti Zara dan H&M, kemampuan produksi yang dimiliki berkapasitas besar, sehingga new entry harus memiliki kemampuan produksi yang besar pula jika ingin memasuki dalam persaingan. Produk yang ditawarkan memiliki diferensiasi beragam, serta pelayanan dan periklanan yang kuat. Kebijakan pemerintah untuk memasuki industri ini juga memerlukan perizinan yang ketat dan berbagai prosedur hukum yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengakibatkan persyaratan modal yang tinggi untuk memasuki persaingan pasar fashion seperti Zara dan H&M. Sehingga pemain baru akan mengalami kesulitan untuk memasuki persaingan. Walaupun saat ini banyak produk baru yang memasuki pasar, namun untuk bersaing dengan Zara dan H&M cenderung sangat sulit. 5. Trade of substitution. Terdapat banyak produk substitusi yang dapat menggantikan Zara dan H&M, namun produk serupa dengan kualitas dan pelayanan yang lebih baik dengan harga yang lebih murah masih jarang ditemukan. Kebanyakan produk dengan kualitas dan pelayanan serupa memiliki harga yang lebih tinggi. Substitusi yang setara dengan Zara dan H&M diantaranya seperti Uniqlo dan Mango. Consumer Behavior Profile. Berikut merupakan Consumer Behavior Profile dari brand H&M. Segmen profile H&M adalah semua kalangan, yaitu wanita, pria, serta anak-anak. Konsumen yang membeli produk H&M menginginkan produk yang terjangkau, mampu merefleksikan diri mereka untuk terlihat young, fun, dan fashionable, mengikuti tren dan desain yang berkualitas tinggi, karena H&M berkolaborasi dengan top desainer. H&M yang menghadirkan pakaian ready to wear dan dengan tren fashion yang sangat cepat dalam jumlah produk yang massal. Terdapat berbagai macam produk pakaian maupun aksesoris untuk semua kalangan. Pembelian dapat dilakukan setiap hari atau setiap weekend, dengan frekuensi pembelian paling tidak sebulan sekali, yang dapat dilakukan di toko fisiknya maupun melalui e-commerce, dan dengan berbagai macam cara pembayaran seperti dengan debit, kredit, maupun cash. Berikutnya adalah segmen profile Zara. Zara memiliki consumer behavior yang tidak terlalu jauh dengan H&M. Perbedaan hanya terletak pada customer value, di mana Zara memiliki karakteristik produk yang mature, trendy, dan stylish look. Zara selalu memiliki desain baru setiap 2 minggu.
Hal ini membuat konsumen tidak ingin ketinggalan dengan desain baru mereka. Selain itu, Zara memiliki variasi produk yang lebih banyak dibandingkan H&M. Selanjutnya adalah Company Profile H&M. H&M adalah perusahaan retail brand fashion asal Swedia yang berdiri pada tahun 1947. H&M menyediakan produk fashion untuk perempuan, laki-laki, remaja, dan anak-anak. Penjualan H&M per tahun mencapai lebih dari 23 juta US dollar, dengan jumlah toko retail sebanyak 5.053 yang tersebar di 74 negara. H&M sendiri memiliki 51 online market. Product line yang dimiliki oleh H&M diantaranya adalah H&M Ladies, H&M Men's, H&M Divided untuk target market usia remaja, dan H&M Kids. Mission statement H&M adalah to drive long-lasting positive change and improve living conditions by investing in people, communities, and innovative ideas. Di Indonesia, H&M mulai masuk pada tahun 2013, diimpor oleh PT Hindo. Saat ini, H&M memiliki 44 toko di 16 kota besar di Indonesia. Selanjutnya adalah Company Profile Zara. Zara merupakan anak perusahaan dari Inditex, perusahaan manufaktur global asal Arteixo, Galicia, Spanyol, yang berdiri pada tahun 1975. Perusahaan ini menyediakan produk fashion seperti pakaian, aksesoris, sepatu, pakaian renang, produk kecantikan, dan parfum. Saat ini, Zara memiliki 2.131 toko yang tersebar di 96 negara dengan 154 online market. Penjualan bersih Zara pada tahun 2018 mencapai lebih dari 19 juta US dollar. Visi Zara adalah berkomitmen untuk memuaskan keinginan konsumen. Oleh karena itu, Zara berjanji untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan pengalaman konsumen. Zara menyediakan desain baru yang terbuat dengan material berkualitas dengan harga yang terjangkau. Mission statement Zara adalah give customers what they want and get it to them faster than anyone else. Product lines fashion Zara diantaranya Zara Women, Zara Men, dan Zara Kids. Zara masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2005, diprakarsai oleh Mitra Adi Perkasa Group. Selanjutnya adalah marketing strategi. Strategi pemasaran dari segi segmentasi H&M yaitu dilihat dari geografisnya terletak di daerah perkotaan, sedangkan demografisnya anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Dan dilihat dari psikografis, gaya hidup perkotaan dengan tingkat kesibukan yang tinggi, maka masyarakat peduli akan tren fashion terbaru. Sedangkan marketing strategi Zara dilihat dari segmentasinya. Yang pertama, segmentasi geografisnya terletak di daerah perkotaan. Segmentasi demografi, anak-anak, remaja, dan dewasa, baik yang perempuan maupun laki-laki, pendapatan menengah ke atas. Dan segmentasi psikografisnya, yaitu gaya hidup perkotaan dengan tingkat kesibukan yang tinggi, masyarakat peduli akan fashion dan tren terbaru. Kemudian pada market targeting, H&M memilih target pasar sebagai berikut. Anak, remaja, dan dewasa yang mengikuti tren fashion sesuai zaman dan harga yang terjangkau. Sedangkan target pasar Zara adalah orang yang menyukai fashion dan sensitif kepada fashion, serta masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas yang ada di perkotaan. Selanjutnya adalah positioning. H&M memposisikan brand mereka sebagai produk dengan kualitas terstandarisasi yang selalu mengikuti tren, sehingga banyak diminati oleh kalangan remaja, dewasa, anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan Zara
memposisikan diri sebagai perusahaan yang menyediakan produk terkini dengan kualitas terstandarisasi. Kemudian berkaitan dengan produk. Produk H&M yang dikeluarkan merupakan produk yang fashionable dan trendy, selalu update, dan selalu menyesuaikan dengan musim yang sedang berlangsung. Sedangkan Zara merupakan produk yang selalu up-to-date dengan gaya atau desain terkini. Selanjutnya adalah pricing. Harga produk H&M cukup beragam, mulai dari Rp70.000 sampai Rp1.500.000. Sedangkan harga jual produk Zara cukup beragam, mulai dari Rp100.000 hingga Rp3.000.000. Harga Zara tersebut cukup mahal bagi pasar Indonesia, mengingat Zara menyesuaikan dengan target pasar mereka, yaitu kalangan menengah ke atas. Selanjutnya adalah Integrated Marketing Channel. H&M memiliki online market, yaitu website dan aplikasi, sedangkan offline-nya yaitu physical store. Sedangkan Zara memiliki persamaan, yaitu memiliki online channel seperti aplikasi dan website, serta memiliki juga offline store, yaitu physical store. Kemudian adalah Integrated Communication Strategy. Komunikasi pemasaran yang diterapkan, baik H&M maupun Zara, menerapkan komunikasi pemasaran yang sama, yaitu dengan menggunakan strategi hard selling, seperti personal selling, direct marketing, dan sales promotion, untuk mempengaruhi potensial buyer. Selanjutnya adalah marketing effect maneuver dari H&M. 1. Frontal effect. Frontal effect merupakan kekuatan pesaing yang biasanya dilakukan oleh H&M dengan menawarkan harga yang lebih rendah, pemberian diskon 75% atau 50% untuk semua item. Pemberian diskon tersebut hampir terjadi di setiap bulan, baik di awal, pertengahan, maupun akhir bulan, atau dalam event-event tertentu. Produk yang berkualitas dan kualitas layanan yang baik kepada pelanggan selalu dilakukan oleh H&M untuk mendapatkan interaksi pembelian konsumen. 2. Bypass effect. H&M semuanya berlokasi di lokasi yang terkenal dan berada di negara-negara yang terkenal. Mereka juga mempunyai situs web online yang memberikan konsumen akses ke berbagai produk yang mereka tawarkan dengan diskon yang sangat besar. Konsumen memiliki kesempatan untuk menelusuri dan memesan produk kapan saja dan di mana saja. H&M lebih menempatkan lokasi gerainya di mall dan berada di negara yang mempunyai mayoritas pembelian fashion clothes yang tinggi. H&M telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. H&M memiliki 4.968 toko yang buka di seluruh dunia. Tercatat pada awal 2019, toko H&M jauh lebih banyak daripada toko Zara. 3. Encirclement effect. Bagian dari strategi H&M untuk meningkatkan penjualan adalah dengan menawarkan pelanggan dengan produk-produk unggulan yang telah dipasarkan sebagai kolaborasi top designer. Seperti kerjasama bersama Alexander Wang. Dengan menawarkan produk-produk ini di lokasi H&M, perusahaan meningkatkan reputasinya sendiri dengan bermitra dengan tokoh-tokoh ternama di dunia, dan menawarkan pelanggannya garis tambahan untuk pembelian yang berbeda dan tampilan gaya desain terbaru dan andalan H&M. H&M juga menerapkan strategi marketing dengan mempermudah konsumen dalam berbelanja. Dengan adanya pandemi COVID-19, H&M menawarkan semua produk diskon 30% per 3 pieces. Selanjutnya adalah marketing effect maneuver dari Zara. 1. Frontal effect. Sebagai produk high-end fashion, Zara termasuk yang jarang memberikan diskon ataupun memasang label diskon seperti produk H&M. Diskon Zara
hanya sebatas diskon musiman atau dilakukan pada special occasion saja untuk mempertahankan posisinya di pasar yang tetap menarik bagi konsumen. Tetapi, Zara menerapkan exchange on value sebagai marketing effect melalui pemenuhan kebutuhan yang tepat, cepat, dan kenyamanan dalam berbelanja. 2. Bypass effect. Zara menerapkan konsep every place sebagai bypass effect. Bagi Zara, untuk memenangkan kompetisi, dia harus berada dimanapun dan maksudnya dengan adanya sinkronisasi antara toko online dan offline atau disebut omnichannel. Hal ini mengalahkan pesaingnya, H&M, yang masih fokus kepada keberadaan toko fisik atau physical store. 3. Encirclement effect. Sebagai pemimpin pasar, Zara disebut memiliki biaya promosi yang mendekati nol. Hal tersebut dikarenakan Zara menggunakan pull strategy untuk menarik konsumen dan menjadikan mereka sebagai brand influencer. Walaupun kompetitor menyediakan banyak diskon, Zara memilih lokasi di mana high-end shoppers berada di pusat kota. Tetap mengedepankan harga yang relatif tinggi, didukung dengan kualitas kain dan kepemilikan pusat produksi sendiri. Berikut ini adalah hasil interview konsumen pada produk H&M dan Zara yang telah kami lakukan. Adapun pertanyaan yang kami ajukan adalah seputar pertama, yaitu produk apa yang dibeli. Yang kedua, info produk, yaitu mencakupi dari mana dia tahu produk tersebut. Ketiga, apa alasan dia membeli produk tersebut? Keempat, apa kelebihan dari produk yang ia beli? Yang kelima, di mana dia membeli produk tersebut? Keenam, seberapa sering dia membeli produk tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana kesan setelah dia membeli produk tersebut? Selanjutnya adalah marketing insight dari H&M. 1. Memperbaiki online experience. Dengan semakin pentingnya online presence bagi konsumen, H&M dapat memanfaatkan platform online mereka lebih baik lagi, terutama aplikasi. Dilihat di Play Store, banyak pelanggan yang mengeluhkan kinerja aplikasi. Apabila hal tersebut dapat diperbaiki, maka H&M dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menggunakan aplikasi untuk berbelanja, menggunakan untuk mengkomunikasikan adanya promo dan diskon, serta mendorong pembelian kembali. 2. Menyesuaikan model dengan budaya setempat. Menurut salah satu responden yang merupakan konsumen dari H&M, beberapa koleksi H&M tidak sesuai dengan konsumen lokal. Misalnya, dengan memberikan koleksi musim dingin, sedangkan pasar lokal tidak memiliki musim yang sama. Oleh karena itu, kami menyarankan agar H&M memberikan koleksi yang sesuai dengan pasar lokal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa konsumen menilai bahwa pelayanan di outlet H&M belum memuaskan. Misalnya saja pelayan lebih sibuk mengurus stok daripada melayani konsumen. Dengan outlet yang sebagai salah satu kekuatan H&M, maka hendaknya H&M memperbaiki kualitas pelayanan yang mampu memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan. Selanjutnya adalah marketing insight dari Zara. 1. Memperkuat online store. Dengan perkembangan era digital, Zara perlu melakukan perbaikan serta fokus lebih terhadap online store yang dimilikinya. Berdasarkan review aplikasi Zara di App Store dan di Play Store, rating buruk yang sering diberikan masih sangat banyak. Sehingga akan lebih baik lagi apabila Zara melakukan perbaikan pada aplikasi online store-nya, sehingga customer lebih nyaman untuk berbelanja, bukan hanya secara offline namun juga secara online. Saat ini, hanya 10% dari net sales Zara yang dihasilkan dari online store. Dengan memperluas kualitas dan memperbaiki kualitas online store-nya, diharapkan Zara mampu meningkatkan sales serta kepuasan pelanggannya.
Kedua, memperbaiki pemasaran di sosial media. Sosial media dapat digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada pelanggan. Salah satunya adalah dengan berinteraksi dengan pelanggan. Zara kurang interaktif terhadap pelanggannya, di mana hal tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena dapat meningkatkan engagement, sehingga muncul lebih sering di home user Instagram yang lain yang belum mengikuti Zara. Zara juga tidak menggunakan fitur Instagram Shopping, yang dapat membuat konsumen lebih mudah untuk membeli produk terkait. Ketiga, kolaborasi dengan desainer top untuk desain produk. Produk yang dimiliki oleh Zara cenderung mengembangkan dari produknya sendiri, tanpa mencoba untuk berkolaborasi dengan desainer ternama, seperti yang dilakukan oleh H&M. Zara cenderung pasif, dan tidak mau out of the box dalam mengembangkan desain produk mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.